Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa sekalian. Kita jumpa kembali. Sekarang kita akan masuk ke modul 3, yaitu tentang tujuan, fungsi, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ini adalah peta konsep. Jika kita cermati bahwa deskripsi untuk modul ketiga ini adalah masih sama dengan deskripsi modul pertama dan kedua, yaitu merupakan bagian dari em, capaian pembelajaran supaya teman-teman mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh tentang konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Namun, bahan kajiannya adalah fokus pada tujuan, fungsi, ruang lingkup, serta prinsip evaluasi pembelajaran. Baik, kita masuk ke materi di modul 3 ini. Teman-teman sekalian, saya mau mengulang sedikit bahwa makna evaluasi pembelajaran itu sangat penting sekali, terutama untuk tiga stakeholders atau tiga pihak yang paling berkepentingan, yaitu siswa, guru, dan tentu saja sekolah itu sendiri. Bagi siswa, evaluasi pembelajaran ini dapat membantu mereka untuk mengetahui sejauh mana mereka telah berhasil mengikuti pelajaran yang disajikan oleh guru. Hanya melalui kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru, siswa memperoleh informasi apakah mereka bisa menyerap dengan baik program pembelajaran yang disajikan oleh guru. Nah, jika tidak ada kegiatan evaluasi, maka siswa tidak akan memperoleh informasi yang otentik tentang kompetensi mereka. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa memperoleh layanan evaluasi pembelajaran itu adalah hak seluruh siswa. Sekali lagi, memperoleh layanan evaluasi pembelajaran itu adalah hak seluruh siswa. Jadi tidak dibenarkan jika kita sebagai guru selama mengajar tidak melakukan kegiatan evaluasi sama sekali. Sekali lagi, itu adalah hak yang harus diperoleh oleh siswa. Karena dengan begitu, siswa bisa melakukan refleksi apa yang perlu ditingkatkan pada diri mereka. Begitu ya teman-teman ya. Jadi evaluasi pembelajaran ini bagi siswa ibarat cermin untuk mengetahui sejauh mana performan yang mereka miliki. Berikutnya, tidak hanya untuk siswa, evaluasi pembelajaran ini juga sangat bermanfaat sekali bagi guru. Nah, bagi guru, makna evaluasi pembelajaran adalah dapat membantu guru untuk mengevaluasi perkembangan siswa. Di samping itu juga untuk mengkaji relevansi materi ajar yang disajikan oleh guru. Jadi saya juga perlu mengevaluasi materi pelajaran yang saya sajikan. Dan melalui evaluasi pembelajaran ini, guru juga memperoleh informasi apakah metode pembelajaran yang digunakan selama ini sudah cukup efektif atau belum. Jadi dengan kegiatan evaluasi hasil belajar siswa, itu guru juga ibarat dia bercermin. Tidak melulu misalkan jika kita dapati satu kelas ternyata nilainya di bawah KKM misalkan, itu tidak bisa seorang guru serta-merta menyalahkan siswanya. Apalagi misalkan mayoritas sekelas itu tidak lulus. Pasti yang salah bukan siswanya, yang salah adalah gurunya. Guru bisa salah dalam hal memilih materi ajar tersebut dinilai kurang relevan, kurang bermakna bagi siswa, atau yang kedua, strategi yang digunakan guru tersebut kurang efektif, kurang inovatif, sehingga tidak menimbulkan daya ungkit bagi siswa untuk terus belajar. Jadi melalui evaluasi ini guru juga bisa bercermin, tidak hanya siswa. Nah, bagi sekolah atau lembaga pendidikan, melalui evaluasi pembelajaran ini sejatinya sekolah dapat memotret mutu budaya akademik yang ada di sekolah tersebut. Sederhananya, jika evaluasi pembelajaran itu mencerminkan bahwa kompetensi siswa di sekolah tersebut melampaui KKM,
maka ekosistem pendidikan yang ada di sekolah tersebut, budaya akademiknya sudah terbangun dengan baik. Nah, melalui evaluasi pembelajaran itu kita bisa menginterpretasikannya ke sana. Evaluasi pembelajaran juga bagi sekolah juga bisa sangat bermakna sekali untuk pimpinan sekolah melakukan supervisi proses pembelajaran. Dari evaluasi pembelajaran tersebut, pimpinan kepala sekolah akan dapat mengetahui berdasarkan data mana kelompok belajar mana yang nilai hasil belajarnya masih di bawah KKM. Berarti gurunya perlu disupervisi dalam proses pembelajarannya. Hasil supervisi kemudian bisa menghasilkan rekomendasi. Guru tersebut harus melakukan diklat dan lain sebagainya, ya. Atau yang ketiga, yaitu untuk merumuskan kegiatan peningkatan mutu pendidikan selanjutnya. Jadi melalui evaluasi tersebut, sekolah juga bisa mendeteksi mana aspek-aspek yang masih lemah yang perlu ditingkatkan. Jadi dari sini saya harap teman-teman sudah dapat memahami dengan baik makna evaluasi pembelajaran dalam proses pendidikan yang tercermin dari tiga pemangku kepentingan tersebut, yaitu siswa, guru, dan sekolah. Baik, saya lanjutkan. Jika kita ingin mengetahui ya, ingin mengilustrasikan kedudukan evaluasi pembelajaran, teman-teman bisa melihat rangkaian dari flowchart yang saya sajikan, yaitu mulai dari input, kemudian proses, kemudian output, kemudian outcome. Teman-teman sekalian, jika pendidikan itu adalah usaha sadar yang terencana yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik, maka seharusnya saat kompetensi yang dimiliki peserta didik saat masuk, yaitu saat input, itu pasti akan berbeda beberapa tahun kemudian saat peserta didik itu lulus atau menyelesaikan seluruh program pendidikannya. Jika kompetensi yang dimiliki saat output ini kok masih sama dengan saat mereka gabung di sekolah yang tempat kita bekerja, maka ada persoalan dalam proses transformasi. Dalam proses transformasi ini berarti ada masalah. Berarti proses transformasi ini tidak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dalam kurun waktu tertentu mereka akan menjadi pribadi yang sama sekali berbeda output ini. Nah, evaluasi pembelajaran itu fungsinya mulai dari tahapan input itu juga berfungsi untuk melakukan pemetaan sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa atau siswa baru di sekolah kita. Kemudian saat proses atau transformasi, evaluasi pembelajaran itu juga berperan sangat penting untuk mendiagnosis, mendeteksi beberapa persoalan yang mungkin timbul dalam proses transformasi pembelajaran. Nah, pada saat output, evaluasi pembelajaran itu akan mengkonfirmasi apakah lulusan ini sudah memiliki standar kompetensi lulusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dan untuk melihat dampaknya, misalkan apakah peserta didik lulusan dari sekolah kita itu mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau tidak. Itu juga bisa melalui proses evaluasi. Jadi, proses seluruh tahapan proses pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari proses evaluasi. Nah, dari sini saya harap teman-teman sudah paham mengapa kita harus melakukan evaluasi. Karena hampir tidak ada satu tahapan pun yang bisa kita lakukan dengan sempurna tanpa melalui proses evaluasi dalam dunia pendidikan. Oke ya, saya lanjutkan. Teman-teman sekalian, dengan demikian maka secara umum kita bisa menyimpulkan beberapa hal terkait tujuan dari evaluasi pembelajaran.
Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran bertujuan untuk melacak kemajuan peserta didik. Jadi, evaluasi yang kita lakukan itu untuk melihat sejauh mana peserta didik kita berkembang. Tadi ya, di proses transformasi tadi ya. Jika kita tidak melakukan evaluasi di tahapan itu, maka kita tidak akan tahu jika kita tidak akan tahu sejauh mana proses perkembangan peserta didik yang kita ajak. Tujuan yang kedua adalah untuk mengecek ketercapaian kompetensi. Teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa eh, seluruh proses pendidikan, baik di level pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan di pendidikan tinggi, itu memiliki rumusan kompetensi yang harus dicapai. Dan rumusan kompetensi itu kemudian diturunkan menjadi rumusan kompetensi setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran yang kita lakukan itu salah satunya adalah untuk mengecek, mengkonfirmasi apakah kompetensi pembelajaran di mata pelajaran yang kita ampuh itu sudah dicapai oleh siswa-siswa kita. Nah, tujuan ketiga adalah evaluasi diselenggarakan dalam rangka untuk mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa-siswa kita. Kita ketahui bahwa perkembangan setiap siswa dalam menyerap mata pelajaran itu tidak sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Oleh karena itu, evaluasi ini untuk mendeteksi siswa mana saja yang sudah menguasai dengan baik dan siswa mana saja yang belum bisa menguasai materi ajar dengan baik. Nah, dengan begitu guru kemudian bisa mengambil treatment khusus terhadap siswa-siswa yang masih butuh pertolongan. Nah, yang terakhir, evaluasi pembelajaran diselenggarakan bertujuan untuk guru melakukan perbaikan secara kontinu terhadap pendekatan serta metode pembelajaran yang digunakan. Melalui evaluasi pembelajaran, tadi sudah saya jelaskan, guru juga bisa bercermin apa saja kelemahan-kelemahan yang masih sering terjadi dan itu bisa diatasi atau ditingkatkan. Nah, selanjutnya tadi tujuan, sekarang adalah fungsi evaluasi pembelajaran. Teman-teman sekalian, fungsi yang pertama yang umum sekali kita ketahui adalah bahwa proses evaluasi diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan seleksi. Tadi di tahapan input atau masuk penerimaan siswa baru, evaluasi diselenggarakan dalam rangka untuk menseleksi calon siswa yang dianggap memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah, ya. Jadi kalau fungsinya untuk seleksi berarti ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Nah, fungsi kedua adalah untuk mendiagnostik. Jadi kegiatan evaluasi itu diselenggarakan dalam rangka untuk mendeteksi atau melihat perkembangan siswa. Jadi fungsinya adalah untuk mendeteksi, untuk mendiagnosis. Barangkali ada persoalan dalam proses pembelajaran yang harus dibenahi atau diperbaiki, ya. Jadi ketika fungsi diagnostik itu tidak ada istilah lulus dan tidak lulus, karena di situ tidak dalam rangka untuk menyeleksi, tapi dalam rangka untuk mendiagnosis. Seperti halnya dokter, ketika ada pasien datang, maka dokter melakukan observasi terhadap pasien tersebut, mengevaluasi seluruh fungsi organ tubuhnya, kemudian dia bisa menarik kesimpulan bagian organ tubuh mana yang sakit dan harus diobati. Begitu pula juga guru. Proses evaluasi pembelajaran ini juga berfungsi untuk mendiagnosis sebagaimana dokter tadi mendiagnosa tubuh pasien. Bedanya kalau guru yang didiagnosa adalah
kompetensi peserta didiknya. Oke, fungsi yang ketiga adalah fungsi penempatan. Teman-teman sekalian, jadi evaluasi pembelajaran itu juga bisa diselenggarakan untuk melakukan pemetaan kompetensi siswa. Kemudian ini sebagai dasar untuk melakukan klasifikasi atau kategorisasi. Jadi di sini juga tidak ada istilah lulus dan tidak lulus. Di sini evaluasi diselenggarakan dalam rangka kita pengen memperoleh informasi tentang eh, level kompetensi siswa-siswa yang kita miliki. Kemudian di situ kita akan memperoleh informasi siswa yang kemampuannya misalkan di kelompok atas dan siswa yang kemampuannya di kelompok bawah, ya kan? Dengan fungsi penempatan ini, dengan evaluasi yang fungsi penempatan ini, kita dulu pernah melihat, saya pernah ketika saya alia dulu, karena kelas 1 saya itu ada sampai 6 kelas, maka sekolah saya melakukan evaluasi dalam rangka penempatan. Jadi siapa saja siswa yang masuk kelas favorit, kemudian siapa saja siswa yang masuk kelas di grade bawahnya, kemudian grade bawahnya sampai grade ke-6. Nah, itu evaluasi dalam rangka penempatan. Siapa masuk kelas A, 1A, 1B, 1C, 1D, sampai 1F, begitu ya. Nah, itu adalah evaluasi seperti itu dalam rangka untuk penempatan. Baik, yang berikutnya adalah fungsi evaluasi program. Jadi evaluasi itu juga dilaksanakan dalam rangka untuk memotret sejauh mana mutu program proses pembelajaran yang kita selenggarakan. Jadi evaluasi pembelajaran ini juga bisa berfungsi untuk mengevaluasi program atau proses pembelajaran yang kita selenggarakan. Saya kira ini tadi sudah saya singgung ya. Jadi kita bisa sebagai guru misalkan bisa mengevaluasi mulai dari materi yang kita gunakan, pendekatan dan strategi yang kita gunakan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang prinsip penilaian. Nah, sekarang adalah prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, prinsip evaluasi pembelajaran ini, teman-teman sekalian, prinsip umum yang paling penting dalam evaluasi pembelajaran adalah prinsip triangulasi, yaitu hubungan erat 3 komponen antara komponen tujuan pembelajaran, komponen kegiatan pembelajaran, dan juga komponen evaluasi pembelajaran. Jadi gambar ini mengilustrasikan bahwa pada prinsipnya evaluasi pembelajaran itu berkaitan sangat erat sekali dengan tujuan dan juga dengan desain kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan. Sederhananya teman-teman sekalian bahwa kegiatan evaluasi yang kita selenggarakan itu adalah untuk mengukur sejauh mana peserta didik memenuhi tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Nah, namun fokus evaluasi pembelajaran itu juga harus mengacu pada kegiatan belajar mengajar yang kita selenggarakan. Sebagai contoh, misalkan kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan itu bentuknya kebanyakan adalah praktikum. Maka model evaluasi yang kita gunakan, tekniknya juga harus sebaiknya adalah teknik unjuk kerja. Jadi pengamatan unjuk kerja. Begitu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Nanti silakan dibaca di modul juga sudah saya jelaskan dengan detail. Nah, teman-teman sekalian, yang tidak kalah penting berikutnya adalah jenis evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi pembelajaran itu dibagi berbagai macam. Yang pertama adalah evaluasi berdasarkan tujuan, terdiri dari evaluasi diagnostik, selektif, dan penempatan. Tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya adalah evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan. Teman-teman sekalian, berdasarkan waktunya evaluasi pembelajaran kita itu bisa masuk kategori evaluasi formatif
ataupun evaluasi sumatif. Sederhananya, evaluasi formatif itu diselenggarakan di saat program pembelajaran itu masih berlangsung, di pertengahan atau di ulangan harian. Di pertengahan misalkan bentuknya adalah ujian tengah semester misalkan ya. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi sumatif di akhir, seperti ujian akhir semester. Jadi setelah seluruh materi selesai, kemudian kita evaluasi, itu namanya evaluasi sumatif. Tapi kalau misalkan beberapa materi yang sudah kita sajikan, kemudian kita evaluasi, itu adalah evaluasi formatif. Ada juga yang bilang bahwa evaluasi formatif itu evaluasi proses pembelajaran. Bisa juga kan gitu. Nah, evaluasi sumatif adalah evaluasi di akhir ya, di akhir semester. Nah, ujian kelulusan itu juga evaluasi sumatif maksudnya. Kemudian berdasarkan sasaran teman-teman sekalian, ada evaluasi input, evaluasi transformatif, dan evaluasi output. Evaluasi input tadi ya, misalkan penerimaan siswa baru, ada seleksinya, itu seleksi input. Kemudian evaluasi transformatif adalah evaluasi pada saat proses pembelajaran berlangsung, proses pendidikan berlangsung. Jadi yang di evaluasi transformatif itu sasaran yang dievaluasi adalah kurikulumnya, sarana prasarananya, kualitas SDM-nya, kemudian sumber belajarnya, bahan ajar dan lain sebagainya. Itu evaluasi transformatifnya. Kemudian sasaran evaluasi output adalah kompetensi lulusan siswanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah berdasarkan subjek atau yang melakukan evaluasi. Teman-teman sekalian, dalam evaluasi pembelajaran itu di samping evaluatornya internal dari guru-guru kita, biasanya kita juga akan dievaluasi oleh pihak eksternal. Pihak eksternal itu bisa kementerian atau bisa stakeholders atau perusahaan pengguna lulusan kita. Misalkan mereka melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru, melakukan seleksi penerimaan pegawai baru, kemudian siswa kita, lulusan kita ngikut, itu maknanya adalah bahwa lulusan kita sedang diseleksi, dievaluasi oleh pihak evaluator eksternal. Begitu ya teman-teman sekalian. Yang terakhir adalah karakteristik evaluasi pembelajaran. Jadi karakteristik evaluasi pembelajaran yang pertama adalah belajar tuntas. Jadi dengan evaluasi yang kita lakukan, kita bisa memastikan bahwa siswa itu bisa mempelajari materi secara tuntas. Artinya apa? Jika evaluasinya masih belum lulus, siswa ditahan dulu, tidak boleh mempelajari materi yang ada di atasnya, harus dituntaskan terlebih dahulu materi ini, dan ciri-ciri materinya tuntas adalah dia bisa melalui evaluasinya. Nah, kemudian autentik. Autentik itu evaluasi pembelajaran itu harus memang benar-benar memotret kompetensi yang sesungguhnya. Kompetensi yang sesungguhnya. Seringkali evaluasi pembelajaran itu hanya memotret aspek kognisinya saja. Jadi siswa itu mengetahui teori banyak hal, tapi dalam aspek prakteknya mereka lemah. Misalkan siswa mengetahui bahwa campuran beberapa bahwa senyawa itu senyawa air misalkan terdiri dari hidrogen dan oksigen. Tapi mereka tidak pernah eh, tidak pernah praktek. Jadi ketika diuji juga hanya pada aspek kognisinya saja. Jadi diharapkan evaluasi pembelajaran itu tidak hanya memotret aspek kognisi, tapi juga afeksi dan psikomotornya juga dievaluasi. Ya, itu namanya autentik. Jadi keterampilan memotret kompetensi siswa yang sesungguhnya. Yang berikutnya adalah karakteristik berkesinambungan. Jadi evaluasi yang kita lakukan sekarang ini adalah merupakan kelanjutan dari evaluasi-evaluasi sebelumnya yang sudah kita lakukan. Dan juga menjadi pijakan untuk evaluasi yang akan datang. Kemudian evaluasi itu karakteristiknya adalah berdasarkan kriteria. Teman-teman jangan salah ya. Jadi kalau misalkan kita menentukan siswa itu lulus atau tidaknya itu jangan berdasarkan
nilai rata-rata kelompoknya, tapi berdasarkan kriteria ketuntasan minimalnya. Kriteria ketuntasan minimal yang sudah ditentukan oleh guru atau oleh pimpinan sekolah. Nah, yang terakhir, karakteristik evaluasi pembelajaran itu harus variatif. Jadi, teknik evaluasi yang digunakan itu jangan monoton, jangan selalu misalkan menggunakan tes, tapi juga bisa non-tes. Jangan melulu tes tulis, tapi juga bisa tes wawancara dan lain sebagainya. Saya kira itu teman-teman, dan masih ada lagi. Jadi saya minta teman-teman membaca tentang Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan. Nah, di sini ini tercermin ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Jadi kalau misalkan ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu apa saja? Yaitu pada dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan siswa, teman-teman sekalian. Jadi, kita tidak bisa misalkan setiap mata pelajaran itu ketika melakukan evaluasi, ketiga dimensi ini harus dievaluasi. Ini yang menjadi ruang lingkup dari kegiatan evaluasi pembelajaran. Silakan dibaca di Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk PAI ada sendiri di keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang standar kompetensi lulusan pendidikan agama Islam. Saya kira itu teman-teman sekalian, sekian dari saya. Ini sebagai video pengantar materi utama. Silakan mengakses modul PDF yang saya sajikan dan silakan memperkaya dengan menggali literatur secara mandiri di berbagai sumber yang bereputasi baik. Terima kasih, saya Fathu Yasik mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Semoga tetap semangat belajar dan sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.